Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini saya ingin bahas tentang UNHCR. Ya, kita mau bayangkan nih, apa jadinya dunia tanpa UNHCR. Ya, di UNHCR ini adalah organisasi dunia yang mengurus dan membantu tentang permasalahan pengungsian internasional. Jadi kalau ada para pengungsi yang diakibatkan oleh mungkin genosida atau konflik dalam negeri, perang saudara atau apapun itu ya, mau perang ya, konflik akibat perang atau bahkan mungkin kayak kemarin Indonesia tuh jadinya tsunami gitu kan, yang itu bukan hanya menimpa Indonesia, tapi tsunami itu kan menimpa banyak negara. Nah itu di situ UNHCR turun tangan. Nah, jadi betapa pentingnya UNHCR sehingga kita bisa bayangkan tuh ya, bagaimana kalau UNHCR itu tidak ada. Nah, saya akan permudah guys ya, karena mungkin kita nggak semua tuh ngerti mikirnya sampai ke global ya. Kita sederhanakan gini guys ya. Anda bayangkan ada suatu kayak Indonesia lah. Indonesia ya. Anggap Indonesia ini belum ada negara. Ya, kita kecilkan Indonesia. Dulu zaman kita tuh masih, anggaplah kita tuh apa ya? Gampang bukan Indonesia lah, gampang ya. Kayak semacam suatu kayak kota-kota lah, guys. Anggaplah ya. Anggap tidak ada, belum ada Indonesia, tapi yang ada adalah kota apa, provinsi lah, provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, lalu provinsi Lampung, Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, nggak begitu kan? Nah, jadi kan masing-masing itu kan warga kota apa namanya, anggaplah kota lah gampangnya kan, kayak kota Jakarta dengan Bekasi, dengan Tangerang, apa lagi ya? Pokoknya kota-kota itulah, kota Bandung, kota Semarang, Surabaya, kan lah kota-kota Jawa gitu kan. Nah, Anda bayangkan ada kota-kota itu, tapi nggak ada, belum ada Indonesia ya. Kita bayangkan kota-kota aja dulu, kota-kota yang tanpa ada dipimpin atau di bawah Indonesia. Jadi kan sama kayak dunia kan gitu. Semua negara itu kan tidak ada pemimpinnya, tidak ada yang mengepalai gitu kan. Ini semua itu independen. Indonesia, Malaysia, Singapura, macam-macam gitu kan. Nah, jadi kita bayangkan kota-kota ini ya, semua tuh sibuk masing-masing tuh. Kota apa, penduduk kota Jakarta sibuk nyari nafkah untuk kotanya sendiri, untuk dirinya. Pemerintah juga sibuk ngurus Jakarta. Gak ada pemerintah tuh yang sibuk ngurus pemerintah Jakarta, sibuk ngurus pemerintah Surabaya. Atau rakyat Jakarta ngurus rakyat Surabaya, nggak ada kan. Semuanya sibuk sama usaha masing-masing. Rakyat Jakarta, pemerintah Jakarta yang ngurus Jakarta aja. Nah, tapi ada orang-orang yang ingin berbuat lebih, ya, yang bikin buat lebih. Karena ada potensi nanti di antara kota ini timbul konflik, ya. Entah di antara kota ini, entah di dalam kota itu sendiri. Misalnya dalam kayak di kota Jakarta tuh ada namanya tawuran misalnya. Ada juga misalnya ya masalah apalah kayak bencana alam yang menimpa kota-kota semuanya. Yang banyak lah, lebih dari satu kota. Misalnya gempa Jogja itu menimpa kota Jogja, kota dekat-dekatnya gitu kan. Nah, juga ketika ada perang saudara, tawuran di kota itu, atau misalnya ya kayak jadian di Myanmar lah gitu guys. Jadi sesama penduduk itu ribut sehingga ada yang lari mengungsi. Nah itu nggak tahu kemana mengungsinya, penting keluar dari wilayah itu gitu kan. Kayak di Kalimantan kemarin ya, penduduk Madura tuh ketakutan lari dari Kalimantan. Ada yang ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ada yang bahkan balik ke Madura atau kota lain. Nah, itu kan nanti akan terjadi masalah. Kenapa? Karena tentu kita tahu isinya tiap kota itu tentu penduduk yang yang nggak semuanya itu punya rasa kemanusiaan. Ya, kebanyakan itu ya yang lihat sekarang Indonesia ini kebanyakan egois gitu kan. Ah, itu Rohingya. Ngapain kita ngurus Rohingya? Ngapain kita harus Palestina? Ya itu. Memang secara fisiologis memang dan juga secara moral, akhlak ya, kemanusiaan itu rata-rata memang ada egois gitu. Yang penting adalah Jakarta yang ngomong Jakarta berarti ngomong tentang
penduduk Jakarta dan tentang Jakarta gitu. Dia nggak mau tahu itu dengan apa yang jadi di Bandung, silakan sana. Jadi Surabaya, jadi udah kota-kota guys. Sehingga ketika ada konflik Jakarta antara misalnya kayak Jakarta Utara sama Selatan berantem, perang-perangan, bunuh-bunuhan gitu kan, tentu yang ketakutan lari tuh. Ada yang lari ke Bandung, ke Surabaya gitu kan. Nah, lalu datanglah penduduk Bandung kaget, ini orang Jakarta ngapain sini nih? Apa urusannya? Kamu balik ke Jakarta, ini Bandung loh. Kamu enak aja masuk Bandung gitu kan. Jadi sentimental itu ada. Padahal orang ini adalah orang-orang yang sedang mengungsi akibat konflik di negaranya. Atau mungkin kayak sekarang lah, contoh kayak Jakarta. Ada bayangkan ya. Ada orang-orang yang urbanisasi ke Jakarta, ya, dari Bandung, Surabaya. Ini gampang ya, biar mengerti ya. Ada orang-orang yang urbanisasi dari Surabaya, dari macam-macam lah, Papua, Sumatera, Kalimantan ke Jakarta demi mencari suap nasi, mencari penghidupan lebih layak. Dan di antara mereka kan ada yang ilegal gitu kan, ada yang ilegal karena mereka mungkin kesulitan mengurus KTP dan segala macam, mungkin karena nggak ada biaya atau ya kendala apa gitu kan. Padahal itu fakta guys, banyak juga orang yang belum ada KTP, belum ada KK di tempat barunya kan. Memang mereka nggak ngurus karena nggak ada biaya atau gimana gitu kan. Nah, jadi Anda bayangkan kalau mereka ditolak. Bayangkan ada orang Jakarta, tiap ada orang datang ke Jakarta nih, coba diberlakukan seperti orang Rohingya. Kamu ngapa masuk Jakarta? Wilayah kamu Surabaya loh. Kamu orang Surabaya kan? Balik sana ke Surabaya. Diusir gitu kan. Anda bayangkan itu terjadi. Ya. Anda bayangkan itu terjadi. Ya. Karena kan nggak semua orang juga itu yang orang dari Sumatera, Kalimantan ke Jakarta tuh cari nasi itu adalah karena dia ada konflik di wilayahnya kan nggak gitu. Mereka rata-rata cari kerja karena mereka tidak ada KTP, mereka adalah pendatang gelap gitu kan. Ya namanya orang cari suap nasi kan, modal di Jakarta gitu kan. Nah, lalu apa Anda bisa bilang gitu? Kamu penduduk Surabaya, kamu penduduk Papua, nggak boleh balik ke Jakarta, kan nggak begitu. Ya bersaing lah gitu kan. Bersaing. Memang ini kan sama Indonesia. Tapi guys, poinnya adalah kan kita ngomongin tentang kota. Anggaplah Indonesia belum ada gitu kan. Sesuatu yang kita tuh gak boleh lakukan gitu. Karena kita tuh adalah sesama manusia gitu kan. Jadi kita tuh harusnya kita tuh mengerti apa sih yang membuat mereka itu kesini gitu kan. Ya makanya Pak Anies tuh mencanangkan program untuk membangun 40 kota. Biar mereka ke Jakarta semuanya. Biar mereka tuh yang di Papua sudah cukup. Di Papua ada kok kota setara Jakarta. Kita sini aja cari nafkah gitu kan. Nah, itu yang dilakukan Pak Anies. Penyemarataan, penyebaran. Sehingga orang tidak lagi berbondong-bondong ke Jakarta gitu kan. Nah, jadi ada kelompok orang, organisasi yang menamakan dirinya ONCR itu adalah berhimpun, berbuat organisasi untuk nanti kalau terjadi apa-apa di antara semua kota ini. Entah di Jakarta ada konflik, entah di Surabaya ada konflik, entah di kota Semarang ada konflik, entah juga ada bencana alam gitu. Nah, jadi kenapa? Karena saya katakan tadi, ketika ada konflik Jakarta, orang Jakarta lari ke Surabaya, belum tentu orang Surabaya mau nerima. Ya kan? Lalu kemana mereka mengadu? Kemana? Ya kalau pemintanya berpihak kepada itu. Kalau tidak gimana? Ya kalau ketika pemerintah berpihak pun kadang-kadang rakyatnya marah. Pemerintah kok bela-bela orang Jakarta sih? Kita kan pemerintah Surabaya. Ngapain ngurus orang Jakarta? Orang iya sekarang kan? Kan pemerintah Indonesia. Ngapain ngurus orang iya gitu kan? Nah itulah gunanya UNHCR. Ya 11 orang-orang itu UNHCR yang ngurus. Nah kita akui memang UNHCR nggak punya negara. Dia adalah organisasi yang bebas, yang tidak punya negara. Yang terdiri dari orang-orang warga negara dari seluruh dunia, Indonesia, Malaysia, semua negara ada di situ. Karena UNHCR itu akan merekrut orang-orang yang tentu mengerti tentang wilayah yang akan dibantu UNHCR. Misalnya kayak Rohingya. Ada di Indonesia, itu kan pemerintah kan nggak sanggup. Ya siapa yang ngasih makan mereka? UNHCR. Ya kan tidak siapa? UNHCR. Mungkin kalau UNHCR itu belum tahu informasinya adanya Rohingya masuk atau ada imigran masuk, gelap masuk gitu kan. Nah, pemerintah kan tentu awalnya pemerintah dulu atau masyarakat setempat. Karena UNHCR kan bukan Tuhan yang tahu segalanya. Oh, dia tahu nih ada peta orang bakal kesini situ kan tidak. Nah, itu yang juga menjadi tujuan kalau UNHCR itu katanya bermain.
UNHCR ini sengaja nih, dia membuat orang-orang Rohingya ini ke Indonesia. Loh, kalau gitu UNHCR ini harusnya tahu dia. Tapi faktanya dia nggak tahu. Makanya awal-awal tuh selalu masyarakat dan pemerintah yang bantu dulu. Baru mereka tahu, oh ternyata, dan mereka tuh pas lihat berita juga kan, oh ternyata di berita nih sudah ada nih, ada Rohingya mendarat di Medan atau di Sumatera Utara atau di Aceh gitu kan. Ini mereka juga tahu dari berita gitu. Nah syukurlah kita memberitakan itu. Udah ada pengungsi kapal dari Rohingya dari Bangladesh ke Indonesia. Nah, UNHCR nengok berita langsung mereka ke lokasi TKP gitu kan. Nah, itu jadi bukti kalau UNHCR itu sepertinya tidak mungkin bermain, guys. Nah, ya Anda bayangkan kalau UNHCR tidak ada. Nah, apa yang terjadi pada orang Rohingya? Apa yang terjadi dengan orang Palestina? UNHCR itu juga bantu Palestina loh, UNHCR ini gitu kan. Apa yang terjadi dengan korban tsunami? Ya, ya pemerintah akan kesulitan. Jadi UNHCR itu adalah semacam bemper kalau pemerintah itu nggak sigap. Ngerti nggak? Jadi kalau pemerintah kota Surabaya atau Jakarta nggak sigap menghadapi gelombang yang datang dari kota lainnya, ya itulah guna UNHCR, ya untuk membantu pemerintah memfasilitasi dan menyediakan fasilitas untuk UNHCR. Makanya tuh mereka tuh menerima donasi dari banyak negara, ya itulah kemanusiaan. Kemanusiaan tuh nggak bisa diselesaikan oleh satu negara, harus bersama gotong royong seluruh negara. Itulah fungsi UNHCR, yaitu gotong royong dari seluruh negara untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Nah, karena mereka tidak punya negara, ya mereka hanya bisa untuk membujuk, merayu, memfasilitasi antar pemerintah agar mereka tuh mau kerjasama dalam menampung pengungsi gitu. Jadi mereka tuh selalu melobi Indonesia, melobi Bangladesh, melobi negara mana saja yang kira-kira mau menampung pengungsi. Nah, tapi sekali lagi keputusan bukan di tangan mereka. Meskipun mereka merayu gimana supaya pengungsi ini kok ya mbok ya ditampung di sini dan bukan ditampung tapi juga hidup di sini gitu kan. Karena mereka ini harus ada tempat, guys. Ingat ya, ini manusia. Manusia itu butuh tempat. Nah mungkin manusia itu di kapal terus gitu kan. Nah mungkin. Mereka butuh tempat. Dan mereka pasti akan mencari tempat lebih baik. Itu pasti. Manusia itu tidak mungkin ada yang mau buka tangan. Nggak mungkin, guys. Semua orang akan mencari kehidupan lebih baik. Ya kan? Nggak ada tuh orang tuh yang mau dibantu terus-terus. Nggak ada. Makanya nggak heran mereka tuh banyak yang pergi, kabur itu. Mereka ingin sama seperti manusia lainnya itu mencari kehidupan lebih baik. Gitu kan? Nah makanya heran saya kalau lihat ada rakyat suatu negara menolak dan mengatakan bahwa mereka cuma ditampung sementara. Loh, mereka butuh tempat loh. Ya kan? Nah, ya memang juga nggak semuanya harus di sini. Makanya berbagi. Makanya itulah perlunya rembuk antar negara. Dan di UNHCR hanya memfasilitasi, tetap kewenangan itu ada pada negara masing-masing. Makanya kalau kita pemerintah kita tuh ngobrol lah, ngobrol sama Australia, ngobrol sama Malaysia, Singapura, Bangladesh, India, semua negara ngobrol. Ini gimana nih pengungsi dunia nih, ya? Nah, dan pemerintah juga jangan bilang nggak mau bantu, ya? Karena kalau pemerintah nggak mau bantu nanti lain juga punya alasan. Indonesia yang mau bantu, boro-boro kita. Akhirnya siapa yang tanggung jawab? Gitu kan harus ambil peran gitu. Itu saya ngomong, saya aja nih ya, kami aja nggak mampu kami bantu nih. Misal fungsi Myanmar ada 1 juta, bagilah tuh, anggap ada berapa negara, 200 negara, ya kan? Bagilah tuh berapa. Nah kita bilang, kita mungkin juga bagi rata 1 juta bagi 200 kan? Karena kita miskin, ya kita bisa posisi segini. Minimal kita tuh ada gitu guys. Jangan ditolak semua. Nanti itu asal bagi negara lain. Indonesia aja nggak mau. Kita juga mau lah. Kita tuh bisa tekan mereka gitu. Indonesia aja gini mau membantu. Masa ada tidak gitu kan? Jadi kalau kita cuma bisa ngomong, bantulah. Kita hanya membantu. Apa kata dunia? Indonesia gaya melobi. Dia bantunya tidak gitu kan? Sama kayak gini deh. Ada orang yang mau sedekah, mengumpulkan donasi nih. Kan kita tahu. Ustadznya duluan kan? Jemaah, ini ada yang butuh sumbangan ya, bangun masjid apa itu. Nah, nih saya nyumbang duluan nih. Nih saya nyumbang. Nah, jadi jemaah tuh ikutan. Jadi jemaah tuh nggak nilai bahwa ustaz ini ngajak aja dia nggak nyumbang gitu kan. Jadi orang malas nyumbang. Nggak ada rasa segan, rasa hormat untuk nyumbang. Karena yang ngajak aja nggak nyumbang.
Makanya kita tuh nggak bisa ngajak orang di dunia ini kalau kita nggak ikutan, guys. Gitu loh. Maka sebagai negara tuh kita ikutan. Ya, kita harus ikutan nampung, walaupun semampu kita gitu. Nggak semuanya juga. Tapi itulah nilai tawar kita untuk bicara kepada dunia bahwa kami Indonesia tuh peduli pada kemanusiaan, dan kami nampung. Kalian kemana gitu? Itu. Makanya perlu lobby-lobby kepada negara-negara yang terutama yang kaya ya, Australia, Eropa itu kan kaya-kaya tuh. Nah, tapi sayangnya juga mereka juga nampung pengungsi juga. Jadi mereka tuh sudah berperan juga guys. Eropa tuh berapa banyak pengungsi mereka tampung, Amerika juga kan, Australia juga. Jadi mereka tuh nggak bisa kita salahkan, karena mereka sudah berbuat, mereka sudah nampung pengungsi. Nah kitanya harus berperan juga gitu. Gimana kita mau lobby Eropa, bro, dia pengungsi lah, apa jawaban Eropa? Kalian aja pengungsi, kalian usir gitu kan. Sehingga kita tuh nggak punya jadi tawar, ya kita bisa nonton negara kita dimasukin sama Rohingya gitu kan. Bisa nonton kita, nggak bisa nonton apa? Kita mencoba melobi tapi kita aja nggak punya push tawar guys. Kita aja menolak, kita aja rakyat kita menolak Rohingya. Gimana coba orang tuh menerima Rohingya? Jadi guys kuncinya adalah peran serta aktif seluruh dunia untuk mengurus masa pengungsi ini. Nah, UNHCR itu adalah organisasi yang membantu itu. Jadi kalau Indonesia kesulitan untuk membiayai Rohingya, ya UNHCR yang ngurus, yang ngasih makan. Makanya Anda lihat tuh makanan beda. Karena pemerintah kan mampunya mungkin mie instan, telur. Nah, UNHCR alhamdulillah karena donasi dari seluruh bangsa, dia bisa ngasih pengungsi makan ayam goreng gitu kan. Itu tah. Karena budget UNHCR ini ya hanya untuk pengungsi. Meskipun seluruh dunia, pemerintah kan budgetnya untuk seluruh rakyat. Nah, tapi kita bukan itu juga ya, bukan cuma budget pemerintah seluruh rakyat, tapi juga untuk bangun IKN, jalan tol, yang proyek-proyek yang bukan untuk rakyat itu loh guys, maksud saya, yang dikorupsi juga. Jadi sebenarnya walaupun pemerintah ini tidak sebaik UNHCR dalam hal dana, tapi pemerintah ini memang bocor guys, dananya dikorupsi, bangun IKN dan segala macam, hal-hal yang berbau pencitraan dan simbolis lah, bukan langsung menyentuh masyarakat. Harusnya kan pembiayaan itu adalah menyentuh rakyat kecil, UMKM, usaha mikro gitu kan, rakyat kecil yang lagi butuh bantuan itu harusnya kan, bukan IKN dan jalan tol segala macam itu yang nyari berupa bisnis gitu, bukan gitu. Kalau UNHCR kan tidak ada bisnis, murni dia dapat donasi salurkan kepada pengungsi. Nggak ada UNHCR itu yang bangun jalan tol, IKN nggak ada tuh UNHCR itu bikin BUMN, nggak ada. Ada apa ada? UNHCR itu bikin maskapai Garuda gitu, UNHCR gitu, nggak ada. Mereka murni dapat donasi, mereka salurkan langsung kepada sebagian memang untuk operasional, karena nggak mungkin dong mereka nih pakai dari kantong sendiri. Mereka kan juga butuh makan guys. Orang UNHCR juga butuh makan, mereka juga punya keluarga, ya mereka digaji lah selanjutnya gitu kan. Nah tentu ada biaya operasional, nah itu wajar jadi. Karena namanya nggak semua relawan tuh, kecuali kalau relawannya orang kaya. Misalnya UNHCR ini adalah kayak Bill Gates, oke lah, nggak perlu lagi dia uang untuk nafkahi keluarganya. Tapi kan mereka ini juga sama kayak kita, yang butuh kerja, butuh makan juga anak istrinya. Ini wajar kalau mereka ini digaji untuk operasional juga. Mereka tuh misalnya pergi ke pemerintah A, B itu kan butuh transport, butuh akomodasi, butuh tempat tinggal sementara. Nah, mungkin dong mereka tuh nginap di kolong jembatan gitu kan. Nah, di mana kredibilitas mereka di mata pemerintah nanti. Mereka kan harus punya nilai tawar gitu. Kalau mereka tuh adalah yang ngurus pengungsi, sehingga mereka tuh bisa nego pemerintah tuh dengan equal gitu kan. Bagaimana kalau mereka tuh seperti pengungsi, ya nggak dihargai pemerintah. Ini siapa sih yang mau menghadap aku atau pemerintah kan? Makanya karena mereka tuh lebih kuat dari pengungsi lah, maka tuh mereka bisa mewakili pengungsi. Gitu guys. Makanya mereka tuh harus tampil bona fide, meyakinkan gitu kan. Karena yang dihadapi adalah pemerintah, melobi pemerintah. Sama pemerintah juga atau kita ya, kita mau melobi pemerintah lain itu nggak mungkin asal-asalan. Datang dengan pakaian ala kadarnya, nggak rapi segala macam kan. Kita tuh harus sedikit berpaham lah gitu istilahnya guys. Orang yang memang punya sumber daya lah gitu. Baru kita akan dihargai, dipandang oleh negara tersebut gitu kan. Jadi negara akan melihat bahwa UNHCR ini adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang memang kredibilitas, bukan orang-orang yang selepel mampu pengungsi, tapi orang-orang yang justru lah yang mampu menghimpun membantu dan
memperhatikan pengungsi gitu guys. Nah, jadi kalau UNHCR nggak ada, ya ada kan bayangkan itu ya. Nanti orang Rohingya ke Indonesia itu nggak ada itu yang ngasih makan mereka. Ya habislah rakyat Aceh. Jadi kalau Aceh itu misalnya bubarkan UNHCR, apa terjadi? Nanti orang-orang pengungsi ke Rohingya ke sini ke segala macam itu ya ada kasihlah makan. Kalau sekarang alhamdulillah masih ada UNHCR kan. Mungkin ada bantu sesekali. Sisanya siapa? UNHCR. Anda cuma nonton gitu kan. Pemerintah atau mungkin pemerintah gitu. Jadi apa ya? Kita tuh kan bantu mereka tuh kan sebenarnya mereka tuh sudah dibantu sama UNHCR gitu. Ya kita nggak perlu repot. Tugas apa tuh yang harus kita kerjakan tuh udah dikerjakan oleh UNHCR gitu. Ngerti nggak? Jadi misalnya kayak ada pengungsi dari Surabaya ke Jakarta gitu kan. Nah, kita nggak perlu urusin lagi tuh. Udah ada lembaga UNHCR yang ngurusin itu kan. Ya kita tinggal nonton aja gitu kan. Tidak perlu juga kita usir gitu kan. Ada mau usir UNHCR-nya lalu usir Rohingya-nya, ngapain coba? Ya, jangan egois lah guys. Ya, kita ini hidup di dunia ini adalah bersuku-suku bangsa-bangsa. Kita tuh harus berperan aktif dalam kemanusiaan di dunia gitu. Gimana kalau suatu saat itu menimpa kita? Anda bayangkan ya, Indonesia itu terjadi rezim kayak Soeharto. Itu belum parah Soeharto ya. Gimana kalau rezim itu nanti lebih Soeharto? Ya seperti rezim militer Myanmar lah, atau rezim Zionis Israel lah. Bagaimana? Atau kayak rezim Amerika yang membantai suku Indian, gimana? Atau kayak komunis Rusia, atau kayak Pol Pot di Vietnam, gimana? Ini ya loh, pernah Vietnam itu juga dipimpin oleh Pol Pot ya, gembong komunis ya yang besar, dia membantai rakyat sendiri sehingga rakyat itu lari ke Indonesia salah satunya, itu ditampung 250.000 orang. Nah bagaimana? Kalau kita mengalami nasib ketemu pemimpin yang kayak Pol Pot, Anda lari ke dunia ini kemana caranya? Anda pergi ke Malaysia, mau nggak itu orang Malaysia ngasih makan? Mau nggak pemerintah Malaysia ngasih makan? Ya UNHCR yang ngasih kita makan, gitu loh. Jadi kita jangan sombong. Mentang-mentang kita aman, Indonesia aman, lalu kita membuli orang-orang yang tidak aman gitu, atau membuli orang-orang yang bantu itu kan? Alhamdulillah UNHCR bisa bantu, mau bantu. Nah kita gimana? Udah nggak mau bantu, nggak bisa bantu, nyinyirin pula orang yang mau bantu. Ini kan luar biasa guys. Ya, UNHCR itu bukan pakai uang Anda, dia pakai uang orang dunia. Saya tidak pernah nyumbang UNHCR. Mereka yang nyumbang mereka tuh orang-orang kaya dunia. Mungkin Bill Gates nyumbang mereka ada, atau yang lain bisa jadi. Karena mereka kan dapat sumbangan dari dunia gitu. Bukan uang Anda yang dipakai UNHCR. Kecuali kalau harusnya Anda tuh kritik pemerintah. Pemerintah itu pakai uang kita. Pemerintah kan tarik pajak itu tiap tahun kan. Pajak sekian, pajak mobil, pajak motor, pajak rumah, pajak penghasilan, pajak restoran, semua dipajakin. Lalu pemerintah gunakan itu untuk apa? Bangun jalan tol, KN, yang nggak berhubungan sama Anda. Nah itu ada kritik. Memakai uang Anda itu pemerintah. Ini UNHCR tidak pakai uang Anda. Yang dibantu pun ya kemanusiaan. Lalu ada nyinyir sama UNHCR. Di mana logikanya? Bahkan UNHCR itu adalah begini begitu. Mereka ini sudah dapat donasi. Untuk apa lagi mereka begitu, ya? Ngerti nggak Anda maksudnya? Kalau UNHCR mau kaya, dia tidak mungkin ngurus kemanusiaan. Ngerti nggak logikanya? Orang mau kaya itu bisnis. Ngerti? Coba bayangkan ya. Ada orang bangun yayasan panti asuhan. Tidak akan kaya. Kenapa sih bilang tidak akan kaya? Karena orang donasi. Donasi itu bukan bisnis. Pengurus panti asuhan nih, dia kayak saya nih, saya mau bikin organisasi yang mendirikan panti asuhan. Otomatis saya hidup gantung dari donasi orang-orang. Kalau cita saya jelek aja, orang nggak mau nyumbang lagi. Jadi saya tuh betul-betul tergantung sama orang. Beda sama bisnis. Bisnis tuh orang butuh kita. Misalnya, saya adalah perusahaan Unilever yang membuat sabun, sabun, deterjen segala macam. Nah, yang butuh orang itu butuh kita butuh juga. Tapi kalau kita nggak buat produk itu, mereka mau cuci gigi pakai apa, mandi pakai apa, gitu. Jadi bisnis itu ada saling menguntungkan, pembeli dan penjual. Kalau mereka tidak, yang membutuhkan tuh hanya kita, orang-orang yang mengungsi ini, gitu, ya.
kita belum mengungsi ya. Nanti kalau kita mengungsi Anda akan rasakan nanti. Anda akan butuh UNHCR gitu. Jadi UNHCR ini kita yang butuh dia. Mereka kalau kita tuh terima musibah, mereka nggak butuh kita loh, nggak butuh kita mereka. Gitu. Jadi mereka ini butuhnya siapa? Para donatur. Jadi UNHCR ini gantung sama donatur. Kalau donatur ngambek, ya mereka tidak dapat dana. Dan itu bukan cara nyari kekayaan, bukan. Tapi bisnis. Nah, Anda bilang bisnis ilegal penampungan. Itu merusak citra UNHCR. Donatur nggak mau ngasih lagi. Nggak mungkin mereka mau merusak citranya. Karena UNHCR ini bukan lembaga cece guys ya. Bukan yang kayak Anda bilang kayak MMM yang kemarin sore nipu gitu. Enggak. Jadi lembaga yang udah berpuluh tahun berdiri UNHCR ini. Berpuluh tahun atau belasan tahun ya. Jadi sudah identitasnya sudah teruji gitu. Bukan lembaga cece. Bukan kayak orang yang tiba-tiba buka bisnis atau orang buka yayasan nipu, nggak gitu. Dia ada bayangkan sekelas apa ya? Kayak yayasan apa ya Indonesia itu yang sudah ya kayak PMI, nah itu. PMI kan sudah lama berdiri. Sama kayak Indonesia juga begitu. Dia bukan lembaga kemarin sore yang ada penipuan misalnya. Nggak begitu, guys. Apalagi ini kelasnya internasional gitu. Makanya menurut saya ya kalau nggak ada, ya kita sih mungkin sekarang mana saja. Tapi kalau nasib kita nanti sama kayak saudara kita di Rohingya, di Palestina, di Vietnam, ya kita akan rasakan perlunya UNHCR. Sama kayak misalnya kita mungkin nggak perlu polisi sekarang. Nggak perlu polisi sekarang guys. Nggak perlu. Nanti ketika jadi rumahmu dirampok, baru tuh polisi mana. Mungkin Anda lihat ya, kebakaran ini nggak perlu kita nih. Ya sekarang nggak perlu. Rumah Anda terbakar gimana? Semua itu kan perlu payung sebelum hujan. Ya kita sekarang nggak butuh pemadam kebakaran. Ya sekarang kita nggak butuh polisi. Kita butuh tentara. Tapi kan tetap harus ada kan? Tentara, polisi, PMI, pemadam kebakaran harus ada kan? Rumah sakit harus ada kan? Meskipun ada belum sakit, belum butuh polisi, belum butuh tentara, belum butuh apa, tapi tetap harus ada kan? Sama UNHCR. Kalau kita belum butuh, itu tetap harus ada. Karena suatu-suatu bisa jadi kita yang butuh dia, guys. Sama kayak suatu-suatu bukan saudara kita yang rumah kebakaran yang butuh pemadam kebakaran, tapi kita yang butuh pemadam kebakaran ketika rumah kita terbakar. Jadi UNHCR itu adalah semacam jaring pengaman sosial. Kok jadi apa-apa pada diri kita, pada diri warga dunia. Sama kayak pemadam kebakaran, PMI, rumah sakit, segala macam itulah guys. Itu gunanya gitu. Sebagai bumper kalau jadi apa-apa sama kita. Jadi Anda jangan remehkan UNHCR. Nah, kalau misalnya ada oknum, ya, nah, itu nggak bisa kita bubarkan organisasinya. Oknumnya yang ditindak gitu kan, dan itu pun tidak ada bukti. Belum ada bukti bahwa UNHCR bermain dalam masalah Rohingya, belum ada bukti. Jadi kita tuh nggak bisa nuduh guys, nggak bisa. Kita harus mengedepankan azas praduga nggak bersalah sebelum terbukti. Apalagi kita ini Islam tuh mengajarkan tidak boleh suzon, harus berprasangka baik, ya, nggak boleh berprasangka buruk. Jadi saya nggak mau ngomong deh kalau belum ada bukti. Kalau ada bukti baru, saya nggak mau terlalu berhalusinasi. Tapi kalau misalnya kemarin PKI mau merontak, nah itu ada buktinya. Apa buktinya? Mereka melakukan latihan persenjataan di Gelubang Buaya. Itu terbukti. Ada indikasinya. Nah ini apa? Coba indikasinya. Kalau Anda temukan misalnya baju UNHCR di kapal pengungsi, ya wajar. Uang mereka dibantu UNHCR, bisa jadi mereka dari Bangladesh itu ke Indonesia itu kan dibantu UNHCR tuh. Bisa jadi mereka membawa barang bantuan UNHCR ke kapalnya, bisa jadi. Itu bukan bukti bahwa UNHCR itu memang memfasilitasi mereka untuk ke Indonesia. Kecuali kalau Anda bisa temukan, nih lihat nih, ini ada rekaman video atau percakapan atau apapun di WhatsApp lah, kalau UNHCR ini ngobrol, rencanakan atau memintakan kirim Rohingya ke Indonesia. Atau ini ya uang untuk kamu untuk ngurus ini, nah itu baru, itu bukti namanya. Tapi kalau cuman ditemukan baju UNHCR di Rohingya, di kapal Rohingya, ya ngurus Rohingya aja UNHCR, ya wajar ada barang-barang UNHCR gitu kan. Sama kayak yang ngurus misalnya kayak ada kebanjiran di suatu tempat, yang ngurus adalah partai, ya wajar kalau mereka pakai barang benda-benda partai itu, karena partai itu tentu akan mengasih sesuatu yang
dari dia tuh ada logo dia juga gitu kan, karena itu biar kredibel bahwa betul partai telah membantu gitu sebagai tanggung jawaban kepada pemberi dana. Bukti kalau ini nanti bilang itu nggak ada logo PDI di situ, logo partai situ, mau bilang apa? Makanya dikasih tanda. Ini loh kami udah kasih ini itu. Nah ini buktinya. Ya, ada gambar bergambar ini. Tapi memang jangan pas kampanye ya, jangan pemilu ya, jangan. Tapi bantu itu di luar itu. Kan itu nanti jadinya adalah tangan fajar dibalikan. Nah, sampai ke UNHCR. Ini bukti karena mereka ini kan bertanggung jawab kepada donaturnya. Nah, mungkin mereka pakai dana itu salah-salah, harus ada bukti. Makanya ini buktinya kita sudah serahkan dana itu salurkan kepada UNHCR. Ini logo kita di sini. Jadi orang bisa duduk. Mana logonya? Itu bisa jangan jadi itu bukan dari Anda, dari masyarakat lokal. Oh nggak mungkin masyarakat lokal. Kenapa? Ada logonya. Masyarakat kan nggak punya akses logo itu. Ini dari kita loh, dari UNHCR. Jadi UNHCR bisa klaim ke donaturnya. Memang kita yang menyalurkan ini, bukan masyarakat gitu. Nah itu guys. Jadi saran saya ya, janganlah sombong. Mentang-mentang kita sedang belum butuh UNHCR, mentang-mentang kita sedang belum butuh pemadam kebakaran, mentang-mentang kita belum butuh polisi tentara, nanti sosok anak akan butuh, ya. Karena kita nggak tahu apa yang jadi ke depan, ya. Bisa jadi kita nanti akan dipimpin seperti Pol Pot, nauzubillah, jangan sampai, atau pemimpin seperti Soeharto yang lebih kejam daripada Soeharto bisa jadi, gitu kan? Atau Soeharto tuh belum kejam loh guys, belum separah Pol Pot, belum separah Stalin. Belum separah Hitler, belum separah rezim junta militer Myanmar. Nah, kalau kita mendapatkan seperti itu gimana? Atau kayak jenis Israel gimana? Nah, itulah gunanya UNHCR. Jadi sekali lagi ya, apapun itu lembaga kemanusiaan, ya, lembaga kemanusiaan, fasilitas kemanusiaan, ya, UNHCR, apalagi itu Badan Pangan Dunia, WHO, World Health Organization, dan segala macam, itu semuanya penting. Cuman kita belum kena dampaknya saja, makanya kita bilang nggak penting gitu. Bagi orang pengungsi itu penting karena mereka sedang mengalami itu, sama kayak orang yang sedang terbakar rumahnya, bagi mereka penting orang kebakaran, bagi mereka nggak penting. Nanti kalau rumah Anda terbakar, baru Anda akan merasakan apa yang rumah orang terbakar itu rasakan guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.